frater, para suster, anggota keluarga dari mama nenek saudari kita Maria Nale, Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang sama saya kasihi. Saya coba bertanya kepada kita yang hadir di sini, siapa yang mau saya tanya? Ibu, bisa jawab ya? Apakah ibu pernah menangis? Sering. Sering menangis. Berikan salah satu alasan mengapa Anda menangis. Kena marah dari suami. Ya, ini istri yang sangat jujur dan sangat terbuka. Kena marah dari suami. Ya. Sekarang saya mau tanya di sekitar sini dulu. Kalau begitu biar saya lompat ke belakang dulu. Iya. Baik. Ini siapa ya? Bapak dulu, ayo. Nah, kalau begitu saya tanya bahwa bapak yang di belakang, opa. Opa yang di tengah ini. Baik. Kapan opa menangis? Kapan-kapan saya sedih. Kapan-kapan saya sedih baru saya menangis. Ya. Alasan apa Bapak harus bersedih hati? Ya karena selama hidup ada dia punya manfaat maka saya akan. Jadi ada manfaatnya dalam hidup ini, makanya saya rasa sedih. Begitu ya Bapak? Oh baik ya. Ayo, ini siapa lagi ini? Iya, baik. Ketika ada kematian, apakah saudari pernah menangis? Pernah. Pernah menangis, ya. Kenapa Anda menangis? Sedih. Karena sedih. Sedih dengan siapa? Kepergian. Kepergian orang yang meninggal. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada pertanyaan. Saya lihat dari ujung dulu. Baik. Ibu, ibu ya mata saya lihat di mana? Ibu pernah merasa takut? Pernah. Perasaan takut mana yang sungguh mengganggu ibu? Takut ditinggal pergi. Ditinggal pergi oleh siapa? Oleh anak. Ini, saya tahu ibu ini punya maksud mau suami, tapi tidak alihkan ke anak. Baik. Siapa di antara kita yang biasanya takut mati? Ada yang takut mati? Halo, siapa di antara kita yang takut mati? Bapak Mik, takut mati? Mari kita dengar, Bapak Mik. Takut mati. Kenapa Bapak takut mati? Ya karena ini hidup ini kan masih panjang. Istri dan anak masih butuh perhatian. Terlebih cucu. Terlebih cucu, jadi mereka masih membutuhkan opa. Begitu. Baik. Bapak Kayus. Tadi Bapak Mik, sekarang Bapak Kayus. Tadi takut mati. Apakah Bapak Kayus takut dengan orang mati? Untuk orang mati ya tentu saya tidak takut.
tidak takut orang Berani? mati. Berani. Ya. Kenapa Bapak tidak takut dengan orang mati? Ya, orang mati kita harus bersyukur karena ya dipanggil Tuhan. Maka kita harus bersyukur dan tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Ya. Karena nanti Bapak juga mati lagi Ya, tuh. kita juga akan mati. Ya. Begitu. Takut orang mati. Ya. Jadi tegasnya bahwa kita jangan takut dengan orang mati dan juga jangan takut mati. Karena semua kita yang duduk di bawah tenda ini satu waktu pasti akan mengalami peristiwa yang sama sebagaimana yang dialami oleh mama nenek saudari kita Maria Nale yang malam ini kita kenangkan kepergiannya setahun yang lalu. Baik, 2 hari lalu saya ada misa di sebelah. Lalu habis misa besoknya itu saya ada dengar orang gosip. Orang gosip nama saya. Sepertinya bahwa orang akhirnya merasa bahwa nanti kalau ada kematian tidak boleh menangis. Karena saya ada dengar, hati-hati kita tidak boleh menangis. Karena Pater baru omong tadi. Baik. Oh, ada yang tanya omong apa? Baik, itu nanti akan saya sampaikan kemudian. Tetapi baiklah bahwa saya awali dengan satu cerita tentang ketakutan itu sendiri. Bapak ini punya istri sudah meninggal dunia. Dia sudah mati. Lalu pada satu kesempatan mereka harus pergi ke salah satu rumah duka dan juga keluarga di kampung sebelah. Dan dalam perjalanan menuju ke kampung sebelah mereka harus melewati lokasi pekuburan. Lalu bapak ini dia tidak jalan sendirian, dia jalan bersama dengan kelompok para ibu-ibu yang lain. Sampailah mereka di pekuburan. Lalu bapak tadi dia bagaimana membuat orang supaya takut. Dia bersiasat. Lalu bapak ini juga main akal. Dia begini, dia dalam hati, aduh, saya punya istri sudah meninggal dunia. Istri tidak lagi peluk saya. Bagaimana saya berjuang supaya ibu-ibu ini juga bisa peluk saya? Maka dia merencanakan siasat. Dan memang ya kita mau lihat ini siasat yang baik atau tidak baik. Tetapi kesimpulan tergantung pada bapak mama. Jadi baik, dia mulai berpikir begini. Baik, dia oke. Sampai di pertengahan pekuburan, dia mulai teriak nama istrinya. Aduh, jangan tarik sapu kaki, jangan tarik. Lalu ibu-ibu tadi tuh semua datang peluk dia. Waktu semua ibu datang peluk dia, syukur, aduh syukur. Dan dia bersyukur. Harap cerita ini tidak terjadi kepada siapa-siapapun di antara kita. Jangan ikut ini. Ya. Kalau ini cerita ini baik, kita menakuti orang supaya mendapat keuntungan, itu sebaiknya jangan. Lalu cerita ini kemarin yang sudah saya omong itu di sebelah. Ingat, kita biasanya dalam peristiwa duka, kematian itu kita menangis toh. Hai, dia tertawa saya lagi. Kita menangis dan pasti suara tangisan itu bervariasi. Ada yang halus, keras dan ada yang memang tinggi sekali. Satu kesempatan ada kedukaan terjadi di salah satu kampung. Bapak ini istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Lalu semua banyak orang datang berkabung mengambil bagian dalam kedukaan. Lalu ada satu bapak yang menangisnya suara besar sekali. Dia meratap suara besar. Lalu suami tadi dia pergi ke sana, dekati bapak yang menangis. Cukup sudah, cukup sudah. Bapak itu menangis terus, suara besar. Dia bilang, lalu suaminya tadi dia bilang,
Kau menangis macam kau suami, macam kau istri. Jadi saya memberi cerita ini tidak bermaksud untuk menakut-nakut kita bahwa dalam kedukaan itu jangan menangis, tidak. Ada nilai positif di balik teguran itu. Karena kalau kita habiskan waktu hanya menangis lalu lupa diri. Dalam arti kita tidak ingat dia dalam doa. Kita habiskan waktu hanya dengan meratap, menangis. Perlu kita ingat itu. Bacaan yang diambil dari kitab Wahyu tadi, dia mengingatkan kita bahwa peristiwa kedukaan yang hari ini sudah kita lewati setahun. Air mata kesedihan dan kedukaan itu Tuhan sudah hapus semua. Tidak ada rasa duka lagi. Karena itu, kepada siapa saja yang mengalami kedukaan, ingat, malam ini dalam terang firman Tuhan, bacaan pertama dan bacaan Injil mengingatkan dan sekaligus menyadarkan kita bahwa yang terpenting bukan tangisan, tetapi bagaimana kita mengenang mereka-mereka yang telah meninggal dunia itu dengan doa-doa kita. Ingat, dan Allah sendiri sudah memberi janji bahwa Dia menghapus air mata kedukaan itu sendiri. Tidak ada rasa duka lagi. Ingat, waktu kita lahir, kita awali kelahiran itu dengan apa? Tangisan toh? Halo, benarkah tidak? Kita awali kehidupan baru dengan tangisan, dan kita tutup kehidupan kita itu juga dengan tangisan. Ingat. Namun tangisan yang menutup akhir hidup kita itu mengarah kepada tangisan yang membawa kita kepada kemuliaan, di mana kita sendiri akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk boleh menikmati tangisan kebahagiaan. Di dalam rumah Bapa kita boleh mengalami kebahagiaan, dan tangisan kita itu sesungguhnya adalah tangisan kebahagiaan. Kita menikmati di mana Tuhan sendiri sudah menyediakan kepada kita yang beriman kepadanya. Kita kalau menangis, pada akhirnya kita lupa diri. Lupa diri dalam arti bahwa kita tidak membangun sikap berjaga-jaga, hanya menghabiskan waktu dengan menangis atau terlarut dengan kesedihan sepanjang masa. Lalu lupa untuk membangun sikap berjaga-jaga. Injil hari ini menampilkan perumpamaan, dan perumpamaan ini sesungguhnya mengarah kepada masing-masing kita untuk melihat diri kita. Saya ini termasuk 5 wanita yang bijaksana atau 5 wanita yang bodoh. Kita menangis sampai tidak mempersiapkan diri kita. Lampu pelita kita tidak tetap menyala karena minyak kosong. 10 wanita yang ditampilkan dalam Injil Matius hari ini mengajak kita umat beriman sekalian untuk selalu membangun sikap berjaga-jaga. Karena peristiwa yang malam ini kita syukur dan kita rayakan juga akan terjadi pada diri kita. Orang lain akan syukur dan rayakan untuk kita. Karena itu menjadi penting bagi kita bahwa persiapkan diri kita. Kita berjaga-jaga. Kita tidak berjaga-jaga dalam kekosongan, tetapi berjaga-jaga dalam doa. Kalau tidak, kita bisa terlena dan terlarut dalam situasi kehidupan dunia yang membuat kita menjadi terombang-ambing dan tidak lagi mempersiapkan diri kita secara baik. Siapa yang sudah siapkan diri?
untuk mati. Halo, siapa yang sudah siapkan diri untuk mati? Halo, saya tanya dulu, semua ini sudah siapkan diri untuk mati atau belum? Belum? Hati-hati. Siap diri bukan mau kapan. Kita siap diri mulai sekarang. Jangan bilang, besok dulu. Tunda-tunda, kaget-kaget, sudah. Kelar. Jangan tunda-tunda, Bapak Mama, saudara-saudari. Jangan tunda-tunda. Siapkan diri kita. Kapan dan di mana saja. Karena peristiwa kematian itu dia terjadi kapan saja. Dan di mana saja. Bisa jadi kita sementara duduk-duduk begini, tidak lama lagi kursi terbanting. Karena di belakang, oi, dia sudah mati. Nah, hati-hati. Karena itu siap diri, mulai sekarang. Ingat, perayaan kita pada malam hari ini untuk mama nenek saudari kita, Maria Nale, akan juga dirayakan untuk kita. Ingat itu. Karena itu, mari kita selalu berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga sambil berbuat yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Itulah sikap berjaga-jaga yang harus kita jalankan sebagai orang beriman. Bukan berjaga-jaga dan tidur terus. Berjaga-jaga dan minum mabuk terus. Bukan, itu bukan maksud. Mari kita berjaga-jaga. Taruh botol di situ. Mari. Hari ini kami berjaga-jaga. Itu bukan maksud. Berjaga-jaga dalam kaitan dengan kehidupan kita. Bukan botol. Ingat itu. Jangan sampai kita berpikir, ini Pater tadi omong berjaga-jaga. Malam ini kami berjaga-jaga. Setelah misa kami berjaga-jaga. Jadi jangan salah mengerti itu. Kita berjaga-jaga dalam arti bagaimana sikap hidup kita, bagaimana kata-kata kita, bagaimana perbuatan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Relasi kita dengan siapa saja, relasi kita dengan Tuhan, apakah terjalin dan tercipta secara baik atau tidak. Karena semuanya ini persiapan terakhir. Karena waktu pengadilan kita mati itu, Tuhan mengadili kita. Nama-nama kita ini masuk dalam satu buku besar. Jadi kalau dia mati, namanya tidak ada dalam buku besar, berarti itu tempatnya sudah jelas. Ya, karena ini tercatat semua. Ingat, tercatat semua nama-nama ini. Mulai dari besar, bahkan dalam kandungan itu juga sudah dicatat. Ingat. Jadi rasa-rasa diri bahwa sekarang ini saya punya nama ini tercatat atau tidak. Rasa-rasa diri ini masing-masing kita. Termasuk saya. Kita harus rasa-rasa diri. Sehingga tidak perlu rasa takut ketika kita menghadapi kematian. Karena saya sesungguhnya sudah mempersiapkan diri. Tidak perlu takut. Karena ketakutan yang berlebihan membuat kita tidak membangun sikap berjaga-jaga. Ingat, takut yang berlebihan itu membuat kita tidak membangun sikap berjaga-jaga. Takut. Memang semua kita ini takut. Siapa yang tidak takut? Tapi kalau takut yang berlebihan sampai lupa diri dan tidak membangun sikap berjaga-jaga itu juga keterlaluan. Kita takut sambil jangan lupa berjaga-jaga. Sudah dengarkah Bapak Mama? Ya. Jadi malam ini kita mengenang Mama nenek saudari kita Maria Nale. Dia sudah pergi setahun yang lalu. Tetapi sebagai umat beriman dan juga rasa kasih yang begitu besar dari keluarga masih mengenang kepergiannya. Dan keluarga menginginkan agar kepergiannya itu sesungguhnya boleh mengalami kebahagiaan, boleh mengalami air mata sukacita, bukan air mata duka. Dan malam ini kita datang dengan satu harapan seperti itu. Kita satukan harapan kita dalam perayaan keselamatan,
perayaan kebangkitan, karena kita yakin dan percaya bahwa Dia yang telah memberi kita hidup, Dia juga yang mengambil kehidupan itu dari kita, tidak akan membiarkan kita umat beriman tertinggal atau tertelantar begitu saja. Dia ingin agar semua kita ini hidup dan boleh mengalami sukacita, kebahagiaan abadi bersamanya. Karena itu mari kita tetap terus menjalani hidup kita ini, dan jangan lupa untuk membangun sikap berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga dalam doa sambil tetap berbuat yang baik dan benar, dan juga berkata yang baik dan benar. Hanya dengan demikian kita membangun kerajaan itu sendiri yang membuat kita akan boleh berjalan menuju kepada kerajaan sukacita yang sudah direncanakan oleh Allah untuk kita masing-masing. Semoga mama nenek saudari kita Maria Nale yang telah meninggal setahun yang lalu, kita berdoa dan berharap boleh mengalami kebahagiaan kekal di dalam rumah Bapa di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.